Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana pandangan orang liberal terkait kewajiban sholat Jumat, dan juga bagaimana penafsiran mereka terhadap firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dr. Fathi Sabbag hafizahullahu ta'ala menyebutkan setidaknya ada 5 pandangan atau 5 poin terkait pandangan orang-orang liberal terkait kewajiban sholat Jumat bagi kaum muslimin. Yang pertama, menurut orang-orang liberal, Jumatan itu tidaklah wajib. Ya, Jumatan itu tidak wajib. Yang kedua, pengkhususan hari Jumat bagi umat Islam itu hanya ikut-ikutan seperti Yahudi yang memuliakan hari Sabtu dan Nasrani yang memuliakan hari Ahad. Jadi itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yahudi punya hari khusus, Nasrani punya hari khusus, maka umat Islam pun juga harus punya hari khusus. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sholat Jumat itu pernyataan yang tadi itu menurut Muhammad Arkun. Kemudian yang ketiga adalah Jumatan hanya sebatas fenomena sosial saja. Fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu yang kemudian diwariskan kepada umat Islam hingga hari ini. Yang keempat, sholat Jumat menurut Shadiq Nihom itu lebih baik diganti menjadi muktamar siasi saja atau konferensi politik saja. Ya, dan itu jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena faktanya banyak umat Islam ketika hari Jumat itu malah tidur, ngantuk ketika khutbah Jumat. Nah, daripada ngantuk, mendingan khutbah Jumat tadi atau Jumatan diganti menjadi muktamar siasi atau konferensi politik yang membahas isu-isu politik terkini. Nah, itu jauh lebih berfaedah. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima, kenapa orang liberal mengatakan Jumatan gak wajib? Karena menurut mereka kata zikrullah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Nah, kata zikrullah di situ menurut orang liberal maksudnya adalah amalun soleh. Ya, setiap amal soleh maka dia termasuk zikrullah. Jadi umum, tidak khusus hanya untuk sholat Jumat. Ya, artinya dikatakan di sini wa bi ta'wili qaulihi ta'ala fas'au ila dzikrillah ulghiyat salatul jumu'ah indahum wa huwilat ila birrin wa ihsan wa sara al-amru bis-sa'i ila yaumil jumu'ah amran bidzikr wa tahawwala dzikru min dzikri shalah wal khutbah ila ismin jami' li kulli amalin salih wa birrin wa ihsan. Ya. Jadi perintah Allah dalam ayat itu kan harusnya untuk mengerjakan Jumatan, mengerjakan sholat Jumat, tapi mereka mentakwilnya, menafsirkannya bahwasannya zikrullah itu perintah untuk berbuat amal soleh, birrun wa ihsan. Maka setiap amal soleh yang dikerjakan itu sudah cukup mewakili sholat Jumat. Artinya nggak wajib kita untuk sholat Jumat. Nah, seperti itu penakwilan atau tafsir dari mereka. Nah, bagaimana bantahannya? Kata penulis Dr. Fathi Sabbag menyebutkan, pertama, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, mukallaf, laki-laki dan mukim.
ya. Maka ini pun sudah menjadi ijma' para ulama. Ulama sepakat bahwasannya hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi seorang muslim mukallaf, laki-laki dan muqim. Ya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama terkait kewajiban sholat Jumat bagi seorang muslim dengan syarat-syarat tertentu tadi. Oke, dan kita tahu bahwasannya ijma' adalah salah satu dalil yang termasuk dalil yang paling kuat hujahnya dalam hukum Islam, yang mana jika menyelisihi ijma' itu adalah keliru dan salah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wassa'at masira. Dan Profesor Dr. Hasan Haito dalam kitabnya Al-Khulasah fi Usul Fiqih menyebutkan ijma' itu ibaratkan tembok kokoh, yang mana tembok itu melindungi syariat dari pemikiran-pemikiran rusak macam tadi. Oke, jadi kewajiban Jumatan itu sudah menjadi ijma' para ulama, dan menyelisih ijma' adalah perbuatan yang keliru dan salah. Lalu yang kedua, membantah tafsiran orang liberal tadi yang mengatakan fas'au ila dzikrillah. Zikrullah diartikan sebagai amalun shalih, birrun wa ihsan. Ini keliru. Ya, keliru di mana tak kelirunya? Karena para ulama menyebutkan ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu menunjukkan kewajiban ibadah sholat Jumat. Dari mana wajhul istidlalnya? Sisi pendalilannya, pertama kata Allah, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ini fi'il amr. Dan kita tahu dalam usul fikih fi'il amr itu yufidul wujub fil asal. Hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan wadharul bai'. Disuruh Jumatan dan tinggalkan jual beli. Kita tahu jual beli hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang mubah kecuali karena dikhawatirkan akan meninggalkan perkara yang wajib. Ya, jadi buat apa Allah melarang jual beli kalaulah bukan menunjukkan bahwasannya melakukan sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Berikutnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Dalam surah Al-Jumu'ah juga ayat 11, di situ Allah menyebutkan qala ta'ala wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini kan kata beliau wala yuwabbihu illa ala tarkil wajib. Allah mencela. Jadi itu ayat asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi sedang khutbah, kemudian datang beberapa kafilah dari Syam. Lalu kaum muslimin yang tadi sedang mendengarkan khutbah Nabi, mereka beranjak pergi meninggalkan Nabi, dan hanya tersisa sekitar 12 orang saja di masjid yang mendengarkan Nabi berkhutbah. Lalu turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ila akhir. Jadi di sini Allah mencela orang yang meninggalkan sholat Jumat, dan tentu tidaklah perbuatan itu dicela kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib atau meninggalkan perintah yang wajib. Jadi beginilah tafsir yang benar atau pemahaman yang benar terkait ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Dan ulama dari ayat ini sepakat bahwasannya sholat Jumat hukumnya fardu ain. Oke. Lalu bantahan yang ketiga terkait tadi menyebutkan kata Arkon, hari Jumat itu hanya ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani saja. Kalau Yahudi punya hari Sabtu, Nasrani punya hari Ahad, maka umat Islam juga harus punya hari khusus yang untuk memuliakan atau untuk mengagungkannya, itu hari Jumat. Nah, jadi
ikut-ikutan saja, bukan syariat dari Allah gitu, hanya ikut-ikutan agama terdahulu. Ini bantahannya adalah bahwasannya dalam Islam hari Jumat itu sudah memiliki keagungan bahkan jauh sebelum adanya agama Yahudi dan Nasrani. Ya, kita tahu bahwasannya hari Jumat itu kan adalah kenapa disebut hari yang agung atau hari yang spesial? Karena di situ pada hari itu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari hari itu juga dikeluarkannya Adam dari surga dan juga dimasukkannya Adam ke surga. Dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga pada hari yang sama. Dan juga hari Jumat itu nanti terjadinya hari kiamat. Waktu terjadinya hari kiamat yaitu pada hari Jumat. Ya, jadi memang hari Jumat ini sudah memiliki status spesial sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum adanya agama Yahudi maupun Nasrani itu sendiri. Jadi tidak hanya ikut-ikutan saja, ya, tidak hanya ikut-ikutan umat-umat terdahulu. Lalu kenapa kok umat Islam itu diberikan kekhususan, yaitu diberikan hari khusus yaitu hari Jumat untuk memuliakan hari Jumat. Ya, kenapa Yahudi itu Sabtu dan Nasrani itu Ahad? Aslinya sejak awal Yahudi dan Nasrani itu diperintahkan Allah untuk memuliakan hari Jumat. Ya, Allah perintahkan mereka untuk memuliakan hari Jumat. Akan tetapi mereka kemudian tidak mau patuh dengan perintah Allah tadi. Yahudi malah memilih hari Sabtu, alasannya karena hari Sabtu itu menurut mereka adalah hari di mana Allah telah selesai menciptakan alam semesta selama 6 hari kemudian berakhir. Jadi menurut mereka pantas dimuliakan hari itu. Sedangkan Nasrani itu memuliakan hari Ahad karena menurut mereka hari itu adalah hari dimulainya penciptaan alam semesta. Nah, jadi sejak awal memang Allah menyuruh Yahudi maupun Nasrani untuk memuliakan hari Jumat. Tetapi mereka tidak mau taat dan mereka memilih hari lain untuk dijadikan hari yang mulia. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim menyebutkan, adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana fakana lil yahud yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jumu'ah faja'ala al jumu'ah was sabta wal ahad wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnu al akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al maqdiyu lahum qabla al khalaiq. Ya, dalam hadis lain disebutkan nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah bida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yaumuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadanallahu fannasu lana fihi taba'un al-yahudu gadan wan nasara ba'da gadin. Jadi tuduhan yang mengatakan umat Islam itu hanya ikut-ikutan Yahudi Nasrani saja supaya punya hari khusus juga, ini tuduhan yang tidak berdasar. Faktanya adalah memang umat terdahulu pun sudah Allah perintahkan untuk memuliakan pada hari Jumat. Tsumma hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim, kata Nabi. Allah perintahkan mereka juga untuk memuliakan hari Jumat, fakhtalafu fihi. Tetapi malah mereka tidak patuh dengan Allah dan mereka malah memilih hari lain. Yahudi memilih hari Sabtu dan Nasrani memilih hari Ahad. Ya, beda sama kaum muslimin, ya, karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mereka hidayah, ya, berupa perintah untuk memuliakan hari Jumat. Di situ umat Islam diperintahkan untuk mengagungkan Allah, salah satunya dengan dengan mendirikan, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya adalah kata orang liberal bahwasannya Jumatan itu nggak wajib,
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fas'au ila dzikrillah, dan zikrillah tadi diartikan oleh mereka umum, amal soleh yang sifatnya umum, tidak hanya sholat. Kemudian tuduhan bahwasanya Jumatan itu, pengkhususan hari Jumat itu hanya ikut-ikutan agama terdahulu, ya. Kemudian dikatakan juga tadi apa? Jumatan itu adalah fenomena sosial belaka yang menjadi tradisi orang Arab atau kebiasaan orang Arab masa-masa itu, kemudian diwariskan kepada kita, dan semuanya sudah dibantah oleh beliau Dr. Fathi Sabak, ya, dalam kitab beliau Inhirafat al-Hadathiyin fi tafsiri ayatil ibadah fi ayatil Quran atau ayatil ahkam. Naam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang bagaimana status imam wanita dalam memimpin sholat Jumat, ya, bi imamatil mar'ah lirijal fi sholatil jum'ah wa khutbatiha, ya, tentang status wanita menjadi imam ataupun khotib saat hari Jumat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.